فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، Alhamdulillah wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian rutinitas harian kita dari kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Kita tentang pengesahan Allah yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Masih pada judul bab yang sama, bab yang ke-43, qaulu masya'allahu wa syi'ta, perkataan apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki. Pertemuan malam sebelumnya telah kita terangkan bahwa judul bab ini berkaitan dengan kitab Tauhid, menyamaratakan antara kehendak Allah dengan kehendak makhluk, menggugurkan tauhid seseorang. Bahkan dari kumpulan dalil yang datang yang telah kita baca serta yang masih tersisa, ini tergolong syirik asghar atau nanti dari masa ini. Kita akan baca kata lagi. Perbuatan syirik asghar. Selain itu boleh membawa solusi bahwa untuk keluar dari permasalahan ini, rubah atau ganti kata bantu waw yang artinya dan summa yang artinya kemudian masyaallah summa syi'ta, atau solusi yang lebih tepat lagi masyaallah wahdah, apa yang Allah kehendaki semata, apa yang Allah kehendaki satu-satunya. Kita akan masuk pada masail. Dalam judul bab ini berisi 6 masail. Kita akan kaji, kalau masih ada waktu kita akan lanjutkan pada bab yang setelahnya. Kata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, fihi masail. Di dalam judul bab ini terdapat pelajaran yang bisa kita petik. Di antaranya al-ula, yang pertama, ma'rifatul yahud bisyirkil asghar. Pengetahuan kaum Yahudi tentang syirik kecil. Kaum Yahudi memahami tentang syirik. Dia dari perkataan mana? Perkataan orang Yahudi mengkritik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innakum tusyrikun, dari hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua dalam Al-Quran, innakum la'antumul qaum laula annakum taqulun masya Allah wa sya'a Muhammad. Ini perkataan orang Yahudi. Dia mengkritik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengkritik para sahabat kaum muslimin di zaman itu, bahwa kalian, wahai kaum muslimin, terjerumus ke dalam kesyirikan. Para Yahudi mengetahui. Bahkan zahir dari Al-Quran menerangkan kepada kita bahwa kaum yang satu ini, kaum Yahudi, Allah berikan kepada mereka ilmu pengetahuan. Allah berikan kepada mereka ilmu pengetahuan, pemahaman tentang agama. Makanya di kalangan mereka ada yang dijuluki dengan habar.
Anti nilai pendeta, ahlul ilmi. Di kalangan mereka ada ahlul ilmi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladziina aslamu lillahi al-'alamin wa rabbaniyuna wal ahbaru bima tunfizu min kitabillahi wa kanu 'alaihi syuhada." Syahidnya adalah inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Kami turunkan kepada Nabi Musa, kami turunkan kepada Bani Israil, kami turunkan kepada kaum Yahudi. Taurat di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, ilmu. Ada ilmu pada mereka. Namun disayangkan bahwasanya ilmu yang ada pada mereka, mereka tidak mengamalkannya. Jadi kebatilan yang ada pada kaum Yahudi serta kebatilan yang ada pada kaum Nasrani yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita sebagai kaum muslimin yang menegakkan salat untuk membaca. Celaan kepada dua kaum ini dalam surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau bernikmat. Bukan jalan Engkau orang yang Engkau murkai, bukan pula jalan Engkau yang sesat. Al-Maghdub mereka adalah Yahudi. Ad-Dallin adalah Nasrani. Maghdub artinya adalah terlaknat, mereka tercela. Kenapa mereka terlaknat? Kenapa mereka tercela? Karena mereka memiliki ilmu namun tidak diamalkan. Sebagaimana kaum Nasrani, mereka beramal tanpa ilmu. Jadi bahasa ringkasnya tentang kaum Yahudi dan kaum Nasrani, kaum Yahudi punya ilmu, kaum Nasrani jahil. Kaum Yahudi malas beramal, kaum Nasrani rajin beramal. Makanya kalau bandingkan antara Yahudi dan Nasrani, lebih rajin beramal orang Nasrani. Lebih menekuni agama mereka dari sisi amalan. Tapi beramal tanpa ilmu, ini Nasrani. Nasrani. Namun kaum Yahudi mereka memiliki ilmu namun tidak diamalkan. Beberapa saat yang lalu sebagian ikhwan bertanya kepada kita, inilah kunci jawabannya. Apakah seorang dianggap betul ketika dia memiliki ilmu namun tidak sempat untuk beramal? Nah, ini dia jawabannya di sini. Sekedar mengetahui saja, memiliki ilmu namun tidak diamalkan, berarti kan sama dengan Yahudi, dilaknat. Kecuali memiliki udzur untuk tidak mengamalkan amalan tersebut, yang udzurnya syar'i lillahi ta'ala, seperti yang terjadi pada Raja Najasyi. Raja Najasyi dengan kepemimpinan dia memimpin kerajaan Najasyi di bawah jajahan bangsa Romawi berpengaruh agama Nasrani. Raja Najasyi membenarkan al-haq yang datang dari Nabi SAW, namun terhalangi untuk mengamalkan syariat Islam. Padahal dia tidak pernah bertemu, boleh mengetahui tentang perincian agama Islam seperti apa, namun hatinya meyakini Nabi SAW adalah yang benar, Nabi akhir zaman, penutup para nabi. Dan dia juluki Muslim. Makanya ketika dia meninggal dunia di negeri Habasyah, Nabi SAW di kota Madinah mengajak para sahabat beliau, "Qumu falisolli ila akhikum." Ayo bangkitlah, kita sholat kepada saudara kita atau saudara kalian. Ini Raja Najasyi meninggal di negeri Habasyah. Salat gaib namanya. Nah, kesimpulannya di sini bahwasanya mengetahui al-haq dan tidak mengamalkannya hanya sekedar mengetahui saja, belum dianggap berilmu. Ya, belum dianggap mengamalkan ilmu tersebut. Sama di luar sana orang begitu banyak mengetahui tentang rukun Islam. Hanya sekedar di lisan rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Kalau ditanya di luar kepala mereka menjawabnya. Syahadat,
sholat, puasa, zakat, haji. Namun apakah mereka mengamalkannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya? Nah, betul. Banyak memahami rukun Islam tapi dia tidak sholat. Banyak yang memahami rukun Islam, tahu dia rukun Islam ada 5, tapi dia tidak puasa di bulan Ramadan. Banyak yang memahami tentang rukun Islam ada 5, tapi apakah dia berhaji ketika dia mampu? Tidak. Cuma sekedar mengilmui tanpa mengamalkan, belum dianggap belum dianggap mengamalkan ilmunya dia. Apalagi kaum Yahudi memiliki ilmu banyak. Seperti berita tentang kedatangan Nabi SAW, mereka mengetahui dengan pasti. Yang berita tentang mereka, maksudnya berita tentang Nabi SAW yang mereka ketahui mereka dapati dalam kitab-kitab suci mereka. Secara detail, secara terperinci, mulai dari tempat tinggal hijrah Nabi SAW disifati bahwasanya beliau akan hijrah. Nabi SAW akan keluar di suatu negeri, hijrah di suatu negeri yang diapit oleh 2 buah gunung batu hitam. Di tengah kampung tersebut terdapat perkebunan kurma kaum Yahudi. Mereka menelusuri seluruh jazirah Arab, mereka dapat sifat negeri hijrah tersebut di kota Madinah. Mereka tinggal sebelum kedatangan Nabi SAW. Makanya mereka lebih duluan masuk kota Madinah daripada Nabi SAW. Nabi SAW berhijrah dari kota Makkah masuk kota Madinah, daripada beliau mendapati 3 kabilah besar Yahudi sudah lebih duluan tinggal di kota Madinah. Dan mereka mencari di mana Nabi akhir zaman yang dijanjikan oleh kitab-kitab sebelumnya, dijanjikan oleh para Nabi dan Rasul sebelumnya. Bahkan mereka ketahui juga dengan sifat, bukan cuma sekedar tempat hijrah beliau, sifatnya pun mereka ketahui. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladzina yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yada'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Ini tersifat yang Allah Subhanahu wa taala orang-orang beriman kepada Nabi Rasul yang buta huruf. Nabi kita Muhammad SAW buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Yang mereka dapati sifat-sifat beliau di dalam kitab-kitab sebelumnya, Taurat dan Injil. Yang tersifatnya adalah memerintahkan kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang buruk-buruk. Mengangkat hal-hal yang berat, yang dahulunya berat untuk diamalkan di zaman mereka umat terdahulu. Sifat-sifat Nabi SAW telah ada di dalam kitab suci sebelumnya, dan orang Yahudi mengetahui. Orang Yahudi memiliki ilmu tentang kebenaran beliau. Bahkan pengetahuan kaum Yahudi tentang Nabi akhir zaman lebih terperinci lagi, sampai nama beliau pun mereka tahu. Secara pasti nama pun mereka tahu. Dari berita mereka dengar dari nabi-nabi mereka, dari kalangan Bani Israel. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idh qala Isa ibn Maryam ya Bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Nabi Isa beritakan kepada Bani Israil, wahai Bani Israil, aku adalah Rasul yang Allah utus aku kepada kalian, membenarkan nabi-nabi sebelum aku, dan memberitakan seorang nabi akan keluar nanti di akhir zaman setelah aku, namanya adalah Ahmad. Bahkan nama pun diberitakan oleh Nabi Bani Israil. Artinya orang Yahudi tahu persis, memiliki ilmu mereka. Makanya Allah celah mereka dengan sejelek-jelek celaan di dalam Al-Quran tentang mereka mengetahui tentang kebenaran. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui tentang kenabian Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana mereka mengetahui tentang anak keturunan mereka sendiri. Siapa dari kita tidak kenal anak keturunan dia sendiri? Anak dia, darah daging dia, buah hati dia, usaha dan upaya dia. Begitu juga orang Yahudi mengenal Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka memiliki pengetahuan
Orang Yahudi mengetahui Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman, penutup para nabi, Nabi yang datang dengan kebenaran, menghapus nabi-nabi, ajaran nabi-nabi sebelumnya. Tapi sekadar mengetahui tidak diamalkan, tidak bermanfaat. Sekadar mengetahui tidak bermanfaat. Makanya barakallahu fiikum jami'an ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu pengetahuan tentang syariat Islam, nah, dimanfaatkan dengan sebaik mungkin bahwa jangan cuma diketahui, diamalkan. Kalau tidak, wailah kita tidak ada bedanya dengan orang Yahudi, mengetahui tapi tidak diamalkan. Wailah sama. Ma'rifatul Yahud bisyirkil asghar, orang Yahudi mengetahui tentang syirik asghar, tapi mereka, nah, arti dari kalimat ini bahwasanya orang Yahudi mengetahui tentang pengetahuan akan syirik kecil, tapi mereka pun terjerumus ke dalam kesyirikan karena sekedar mengetahui dan tidak diamalkan. Ini dia, diakui salah. Kau Nasrani zaman kita sekarang ini, ketika ditanya apakah kalian mengakui tentang kenabian Nabi kita Muhammad SAW, mereka tidak mengingkar, mereka mengatakan iya betul kalian punya nabi, tapi kami pun punya nabi, kalian ikut nabi kalian, kita ikut nabi kita. Mereka tidak mengingkari. Asal mereka kufur ketika tidak mengikuti syariat Nabi SAW yang menghapus ajaran nabi-nabi yang sebelumnya. Nah, mereka kafir. Karena ajaran Islam, ajaran dibawa oleh Nabi SAW menghapus ajaran nabi-nabi sebelumnya. Tidak boleh mengikuti. Dengan kedatangan Nabi SAW tidak mengikuti, tidak boleh untuk mengikuti agama selain yang beliau bawa. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu." Barang siapa yang mengharap agama selain Islam, maka tidak diterima dari dia. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di alam akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Al-Qur'an yang mengatakan demikian. Orang yang memiliki ilmu namun tidak mengamalkannya, kita terapkan kepada kita bahwasanya ketika kita memiliki ilmu kemudian kita tidak menerapkannya, wa illa tidak ada bedanya dengan kaum Yahudi. Asalnya masail yang kedua, poin pelajaran yang bisa kita petik dari judul bab ini pada urutan kedua. Fahmul insani idza kana lahu hawa. Masih berkaitan dengan yang di atas. Perhatikan konsentrasi dengan poin ini. Pemahaman seseorang apabila terdapat unsur mengikuti hawa nafsu di dalam pemahaman dia tersebut. Orang mengetahui. Namun ada unsur hawa nafsu, ilmunya dirasuki dengan hawa nafsu. Nah, ini termasuk perusak ilmu. Makanya dia akan mengamalkan dengan apa yang menyelisih ilmu tersebut. Karena dua hal yang merusak ilmu pengetahuan seseorang, apa itu? Syubhat dan syahwat. Nah, dua ini penyakit yang akan merusak ilmu pengetahuan seseorang. Apa itu syubhat dan syahwat? Syahwat dia akan merusak ilmunya dari sisi dia tidak akan mengamalkan ilmunya karena syahwatnya lebih kuat. Dia akan menuruti syahwatnya dia, rela meninggalkan ilmunya. Kemudian hawa nafsu yang ada pada diri dia menghalangi orang tersebut untuk memahami ilmu dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Dan ini yang beliau maksud. Keterkaitan dengan kaum Yahudi yang disinggung namanya dalam poin ini. Nah, kaum Yahudi memahami ilmu namun dengan hawa nafsu. Makanya mereka kritik kaum muslimin melakukan kesyirikan, mereka sendiri melakukan kesyirikan. Mereka mengatakan bahwasanya, nah, innakum tusyrikun, taquluna ma sya'allahu wa syi'ta. Kalian wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin, para sahabat, kalian melakukan perbuatan kesyirikan dengan perkataan kalian ma sya'allahu wa syi'ta. Apa yang kau kehendaki dan apa yang Allah kehendaki, mensejajarkan, mensederajatkan antara kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Ternyata orang yang mengikuti tersebut hanya kaum Yahudi juga terjerumus ke dalam kesyirikan. Karena apa? Mereka memahami ilmu namun dirasuki dengan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu termasuk penyakit yang bisa mencoreng ilmu pengetahuan. Kita katakan di depan bahwasanya ilmu bisa rusak apabila salah satu dari antara dua hal ini masuk di dalamnya. Apa itu? Syubhat dan syahwat. Syubhat artinya adalah hawa nafsu. Nah, tentang ilmu namun terhalangi dia untuk memahami ilmu tersebut sama dengan orang Yahudi. Syahwat
Mengetahui ilmu namun dia selalu melanggarnya karena menuruti syahwatnya dia, birahinya dia. Dan ini perusak ilmu. Dan Syekhul Islam rahimahullah ta'ala Ibnu Taimiyah memberikan solusi untuk bisa keluar dari penyakit syubhat dan penyakit syahwat ini adalah dengan dua hal pula. Apa itu? Sabar dan yakin. Kesabaran dan keyakinan. Yang beliau petik dari perkataan Allah Subhanahu wa taala, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Kami jadikan mereka umat terdahulu sebagai pemimpin, jadikan panutan, jadikan suri tauladan. Yahduna bi amrina, mereka mengambil petunjuk dengan arahan kami, perintah kami, perkara kami. Kapan itu? Lama sabaru, ketika mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami mereka yakin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya dengan kesabaran bisa menepis syahwat, dengan keyakinan bisa menepis syubhat. Syubhat artinya adalah tidak yakin, keraguan, masih membuat kesamaran, namanya syubhat. Bisa terobati dengan keyakinan. Ketika kita yakin akan ditepis namanya keraguan dan syubhat. Dan syahwat bisa ditepis dengan ini dia kesabaran. Dua hal ini bisa menepis penyakit yang tadi bisa menghalangi ilmu masuk ke dalam dada seseorang. Sabar dan yakin. Kalau masih besar pengaruh syubhat pada ilmu kita, obati dengan keyakinan. Orang Yahudi karena tidak yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, mereka terjerumus ke dalam menjadi hawa nafsu, syubhat. Ketika masih dirasuki dengan syahwat, yakni ilmu kita, obati dengan kesabaran. Syahwat berupa hasrat duniawinya. Ya Allah sebutkan tentang syahwat tersebut, zuyyina lin-nasi hubbu syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantar minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Dihias-hiasi di pandangan mata manusia tentang syahwat, kesenangan duniawi berupa perempuan, harta benda berupa emas dan perak, kendaraan, perniagaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di akhir dari kemataul hayatid dunia, seluruhnya itu adalah perhiasan dunia yang bisa obati dengan bersabar. Datang fitnah perempuan, bersabar. Datang fitnah harta, bersabar. Apa obat untuk bisa menyembuhkan syubhat dan syahwat? Apa yang disebutkan? Yakin dan bersabar. Syekhul Islam mengatakan demikian. Diambil dari ayat pada surat As-Sajdah. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. As-salisa, yang ketiga, masalah yang ketiga yang kita petik dari judul bab ini beserta dalil-dalilnya. Kata beliau, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ja'altani lillahi niddan fakaifa biman qala mali man aludu bihi siwaka wal baitaini ba'da. Beliau ingin memberikan pemahaman kepada kita tentang satu hal ini, bahwa yang terjerumus ke dalam kesyirikan ketika menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tandingan dan saingan atau sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, tergolong adalah kesyirikan. Hanya menjadikan sebagai tandingan, artinya mereka tidak lupakan Allah. Allah ada namun disandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada bait syair yang beliau ingin bawakan, bahwasanya bagaimana lagi dengan seseorang yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu-satunya yang mengatur urusan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala tidak. Dan beliau syaratkan pada wal baitini ba'da,
Kita artikan dulu pada masail yang ketiga ini. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, perkataan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aj'altani lillahi niddan?" Apakah engkau mau menjadikan aku? Diambil dari hadisnya Ibnu Abbas. Ketika seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allah wa syi'ta," wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Artinya mensejajarkan dan mensedarajatkan antara kehendak Allah dan kehendak Rasul. Apa yang dikritik oleh Nabi SAW kepada orang yang menjadikan kehendak beliau dan kehendak Allah seakan-akan sederajat, sejajar. Aja'alta lillahi niddan, maukah engkau menjadikan aku dan Allah sekutu, seakan-akan sama, seakan-akan memiliki derajat dan posisi yang sama. Apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan, saingan, sekutu bagi Allah? Kemudian beliau terangkan dengan ungkapan beliau setelah ini, fa kaifa biman qala mali mal aludu bihi siwaka. Ada bait syair. Nah, kata beliau lagi, wal baitani ba'da, ada dua bait lagi setelah ini, ada dua sajak yang lain setelah ini, kita akan baca secara sempurna. Ada bait syair milik orang Sufiyah yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut ambil andil mengatur alam semesta. Kata mereka dalam bait syair tersebut, ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi illam takun akhidan yawmal mi'adi yadi afwan wa illa faqul ya zallatal qadami fa inna min judika dunya wa darratiha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. La ilaha illallah. Ini kekufuran yang mereka bawakan dalam bait syair ini. Kita artikan apa yang mereka inginkan. Yang beliau nukil kepada kita sampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika mendengar bait syair tersebut, mengatakan bahwasanya hal yang disebutkan dalam hadis saja parah, apalagi yang ini lebih parah lagi. Mereka memanggil Nabi SAW seakan-akan beliau masih hidup. Wahai semulia-mulianya makhluk, kenapa gerangan aku tidak meminta perlindungan? Aku tidak akan meminta perlindungan dari selain engkau. Artinya bait syair ini bahwasanya aku minta perlindungan hanya kepada engkau, wahai sebaik-baik makhluk, yakni Nabi SAW. Ketika kapan indah hululil hadithil amin, ketika terjadi musibah, ketika terjadi bencana, ketika terjadi malapetaka, mereka bukan minta solusi kepada Allah, namun minta kepada Nabi SAW. Ini di dunia. Mereka bawakan tentang keselamatan akhirat pun ada di tangan Nabi SAW. Kata mereka, seandainya engkau, wahai Rasulullah, tidak memegang tangan aku di alam akhirat, niscaya itu adalah kesengsaraan bagi aku. Artinya, siapa yang mengharap keselamatan, mengharap kepada Nabi SAW di alam akhirat, itulah yang selamat. Tapi keselamatan di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan di tangan Nabi. Kemudian bait syair setelahnya lagi bahwasanya di antara ilmu pengetahuan Nabi SAW adalah beliau mengetahui apa yang di Lauhul Mahfuz, apa yang dicatat oleh kolam. Karena perkara akidah bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala di sisi dia ada sebuah kitab namanya Lauhul Mahfuz yang mencatat seluruh perkara yang terjadi semenjak kolam yang pena mencatat di buku Lauhul Mahfuz tersebut sampai tegaknya hari kiamat. Padahal ini rahasia Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah tidak berikan kepada siapapun. Mereka mengatakan bahwa Nabi SAW memiliki ilmu apa yang ada dalam kitab Lauhul Mahfuz tersebut. Ini inti kekufuran. Kemudian kita kaitkan dengan apa yang beliau inginkan. Pahamkan kepada kita pada masail yang ketiga ini bahwa Nabi SAW mengkritik sebagian orang ketika mengatakan bahwa merupakan perbuatan kesyirikan menjadikan aku dan Allah seakan-akan sederajat, kehendakku dengan kehendak Allah. Nabi SAW mengkritik bahwasanya orang ini menjadikan Allah dan beliau sederajat. Artinya Allah posisinya masih ada. Kemudian Nabi SAW datang sebagai tandingan, saingan, sekutu. Ada dua-duanya. Pada bait syair disebutkan bahwasanya Allah tidak ada, yang ada hanyalah Nabi SAW yang bisa menghilangkan masalah di kehidupan dunia, menyelamatkan di kehidupan akhirat, memiliki ilmu yang mengetahui apa yang di dalam Lauhul Mahfuz. Ini lebih kafir. Lebih kafir. Nanti Allah didukakan. Tidak ada lagi Allah. Syair datang dari sebagian orang sufi. Kemudian dinyatakan biasanya dibacakan pada hari-hari Maulid Nabi SAW atau pada perkara Isra Mi'raj. Mereka mengharap Nabi SAW datang menyaksikan acara ritual kebid'ahan mereka tersebut. Waliyadillah. Ta'ala Allah amma yaquluna ulu'an kabira. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Enam dari apa ya? Mereka jadikan bagian daripada ibadah. Wah, ini adalah kesyirikan, kekufuran. Terkadang kita dengar, hari-hari kita dengar, ya disilakan dengan salawat tahrim, diputar ketika menjelang sholat, entah maghrib atau subuh. Nah, diputarkan, didendangkan. Wah, ini isinya adalah kebid'ahan, bahkan sebagiannya sampai pada tingkatan kekufuran. As-salatu wassalamu alaik. Nah, artinya mereka memanggil Nabi SAW untuk hadir di majelis sholat mereka tersebut. Dengan khitab seakan-akan beliau masih hidup. Wahai Rasulullah, ya Rasulullah. Nah, dipanggil untuk hadir menyaksikan sholat mereka. Jadi mereka mengatakan bahwasanya tidak afdal sholatnya ketika Nabi SAW tidak hadir. Makanya mereka putarkan sholawat tahrim tersebut. Di sini adalah, wahai Rasul datang, ayo saksikan sholat kami. Nah, agar engkau bisa menerima sholat kami. Jadi mereka mengharap pahala kepada Nabi SAW, melupakan siapa yang memberikan pahala sebenarnya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bid'ah dijadikan ibadah. Nah, bid'ah dijadikan ibadah. Ini dari poin yang ketiga. Kalau Nabi SAW bisa dijajarkan dengan Allah, Allah masih ada. Kemudian Nabi SAW dijadikan sebagai tandingan, saingan, sekutu, ini saja syirik. Bagaimana lagi dia yang menyingkirkan Allah, tidak ada tempatnya, posisinya tidak ada, yang ada hanya Rasulullah. Nah, tentunya lebih syirik dan lebih kufur. Ar-Rabi'ah, masail yang keempat, anna hadha laysa min asy-syirkil akbar liqaulihi yamna'uni kada wa kada. Perbuatan ini, ucapan ini, Masya Allah wa syi'ta, bukan tergolong syirik akbar, namun ini adalah syirik asgor. Syirik asgor. Tidak sampai pada syirik akbar. Artinya tidak mengeluarkan seseorang dari lingkaran keimanan agama Islam. Ini syirik asgor. Dia dari perkataan mana? Perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yamna'uni kada wa kada, yang menghalangi aku. Diambil, kita baca ulang dari hadisnya. Tayyib Tufail, riwayat Imam Ibnu Majah. Ketika Tufail dia mimpi, bahwasanya dia pernah mengkritik kaum Yahudi, pernah mengkritik kaum Nasrani dengan perkataan mereka Uzair ibnullah dan Masih ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair adalah putra Allah, dan orang Nasrani mengatakan Nabi Isa adalah putra Allah. Kemudian orang Yahudi, orang Nasrani balik mengkritik kaum muslimin melalui mimpi tersebut. Nah, dengan perkataan ini, perkataan kaum muslimin, Masya Allahu wa sya'a Muhammad. Ini mimpi yang dilihat oleh Tufail dalam tidurnya. Kemudian disampaikan kepada orang-orang sebelum sampaikan kepada Nabi SAW. Akhirnya beliau memberikan perkataan beliau kepada Tufail. Dahulunya ini yang aku ingin sampaikan kepada kalian, namun belum terlaksana. Bukan berarti beliau menyembunyikan ilmu yang beliau punya. Bahkan para ulama ketika membaca hadis ini mereka giring kepada makna bahwa beliau sudah tahu ini adalah perbuatan yang salah, namun belum turun wahyu dari Allah untuk memerintahkan beliau menyampaikan hal tersebut. Beliau sudah mengetahuinya ini adalah salah, namun belum turun wahyu dari Allah untuk memerintahkan beliau melarang umat. Makanya beliau belum berani untuk menegurnya. Ini giring kepada makna yang paling dekat, menghormati posisi Nabi SAW. Bukan berarti ketika beliau belum sampaikan berarti ada yang beliau sembunyikan dari ilmu. Tidak, kita katakan tidak. Kan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keputusan pasti tentang syariat Allah. Nabi SAW tidak pernah lupa. Secara hukum manusiawi, beliau manusia biasa terkadang lupa. Terkadang beliau sholat 4 rakaat dijadikan 2 rakaat, beliau lupa. Terkadang beliau diamanatkan untuk membagi harta sedekah, beliau lupa. Masih ada seukuran kuku dari emas yang beliau belum sempat membagikannya. Beliau lupa. Secara manusiawi beliau juga sifat manusiawi terkadang lupa. Namun dalam hal syariat beliau tidak lupa sedikit pun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah." Kami akan bacakan kepada engkau ayat Al-Quran. Kami akan bacakan kepada engkau wahyu, namun jangan lupa. Artinya tidak boleh lupa. Jadi tidak ada lupa dalam hal syariat. Beliau tidak menyampaikan, beliau tidak
Tidaklah yang turun kepada beliau dari syariat kecuali beliau telah sampaikan kepada umat manusia seluruhnya, dan tidak ada yang beliau sembunyikan. Tidak ada yang beliau lupakan. Jadi di sini kita bermakna bahwasanya beliau bukan beliau tidak mau menyampaikannya dalam hal beliau menyembunyikan ilmu. Beliau telah mengetahui itu adalah kesalahan, namun belum turun wahyu dari Allah. Inilah wahyu yang datang dalam mimpinya si Tufail, yang Tufail bacakan kepada para sahabat yang lainnya, kemudian dibacakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perkara penting, perkara tauhid, perkara syirik. Dan ketika beliau belum menegurnya, tunggu arahan dari Allah berupa perintah atau berupa larangan dalam wahyu yang turun melalui mimpi si Tufail ini radhiyallahu anhu. Menunjukkan kepada kita bahwasanya ini bukan syirik akbar, tapi ini adalah syirik asghar. Perkataan qaul masya Allah wa syita adalah syirik asghar. Kemudian apa perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar? Dua-duanya sama-sama bahaya, sama-sama syirik. Sekecil-kecilnya syirik asghar tetap dia lebih besar daripada dosa besar. Perbedaannya di sisi mana? Perbedaannya bahwasanya syirik akbar dan syirik asghar. Pelaku syirik akbar keluar dari lingkaran agama Islam, artinya adalah dia telah kafir. Namun pelaku syirik asghar tidak sampai pada tingkatan kekafiran. Tidak sampai pada tingkatan kekafiran. Kita ulangi, perbedaan pertama dari syirik akbar dan syirik asghar adalah pelaku syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari lingkaran keislaman. Artinya dia telah kafir dengan amalan perbuatan kesyirikan akbar dia tersebut. Sedangkan syirik asghar tidak mengeluarkan dari lingkaran keimanan. Tetap dia kaum muslimin. Hanya saja dia pelaku kesyirikan asghar. Kemudian perbedaan berikutnya adalah bahwa syirik akbar menghapus amalan-amalan kebaikan seluruhnya. Sedangkan syirik asghar tidak menghapus seluruhnya. Hanya yang berkaitan dengan amalan yang terdapat unsur syirik asghar saja itu yang terhapus. Amalan-amalan kebaikan yang lainnya ketika tidak ada syirik di dalamnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun syirik akbar terhapus seluruhnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Kami telah wahyukan kepada engkau dan umat-umat sebelum engkau bahwasanya apabila engkau melakukan kesyirikan akan terhapus amalan engkau. Teguran ini turun kepada apa? Kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perbedaan yang berikutnya adalah perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar. Perbedaan berikutnya. Syirik akbar apabila meninggal atas kesyirikan akbar dia tersebut kekal di dalam neraka. Sedangkan syirik asghar tidak. Syirik asghar akan masuk ke dalam neraka, disiksa dengan amalan kesyirikan asghar dia tersebut. Namun masih ada asal-muasal keimanan dalam diri dia. Jangan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, tergantung dari keimanan dia. Kita ulangi, perbedaan yang berikutnya tentang syirik akbar dan syirik asghar. Pelaku syirik akbar kekal di dalam neraka. Ini dohid dari perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannama khalidina." Kata Allah Subhanahu wa taala, kekal mereka di dalamnya. Ini tertuju kepada pelaku syirik akbar. Adapun syirik akbar, maksudnya adapun syirik asghar tidak kekal di dalam neraka. Yang berikutnya al-khamisah, yang kelima. Masail yang kelima. Anna ru'ya shalihah min aqsamil wahyi. Bahwasanya mimpi yang baik adalah bagian dari wahyu. Hal ini tidak salah, namun kita mau luruskan. Datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ru'ya shalihah juz'un min 6 juz'in wa 40 minan nubuwah." Kita pahami dulu hadis ini, kemudian kita masuk pada apa yang beliau inginkan pada masa yang kelima. Dan hadis yang tadi kita bacakan di depan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mimpi yang baik, mimpi yang soleh adalah 46 bagian dari kenabian. 46 bagian dari kenabian. Artinya apa? Mimpi soleh terdapat indikasi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita katakan demikian. Mimpi soleh berasal dari Allah.
ketika para nabi, ketika kenabian, ketika wahyu datang dari sisi Allah hendaknya dibenarkan. Demikian juga mimpi soleh, jangan didustakan. Ini maksud dari bahwasanya mimpi soleh adalah bagian daripada wahyu. Bagian daripada apa yang Allah Subhanahu turunkan. Meskipun bukan wahyu yang secara mendetail turun kepada para nabi dan rasul, manusia tidak menerima wahyu kecuali nabi dan rasul. Maka nabi basyarin. Maka nabi basyarin ayyuhillahul kitab wal hukma wan nubuwah, yang mendapatkan wahyu hanyalah para nabi dan rasul. Selain daripada mereka tidak dikatakan wahyu. Ini kita ingin luruskan bahwa mimpi soleh adalah bagian daripada kenabian, bagian daripada wahyu. Namun bukan wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, bagian daripada wahyu dari hadis yang kita baca tadi di depan. Kemudian kita harus paham dulu bahwasanya yang namanya mimpi ada 3, agar kita bisa membedakan mana yang kategorinya mimpi dari Allah, mana yang dari selain Allah Subhanahu wa taala. Mimpi ada 3 macam. Yang pertama adalah namanya mimpi soleh, mimpi baik, dan di sini terbagi menjadi 2. Kalau mimpinya para nabi, mimpi soleh, kita katakan mimpi soleh, mimpi yang baik. Kalau berasal dari para nabi namanya wahyu. Kalau berasal dari orang biasa, orang soleh, namanya mubasyirat, kabar gembira. Meskipun sama-sama mimpi yang baik, mimpi soleh, tapi ketika latar belakang orang tersebut berbeda, beda juga dijuluki. Mimpi soleh ketika dari para nabi ini adalah wahyu. Mimpi soleh ketika datang dari orang biasa namanya mubasyirat, kabar gembira. Karena mimpinya para nabi adalah wahyu. Seperti mimpinya Nabi Yusuf. Ketika dia melihat dalam mimpinya bahwasanya bulan, bintang dan matahari, bulan dan 11 bintang tunduk sujud kepada dia. Takwilnya adalah 11 orang saudaranya dan bapak serta ibunya. Kemudian Nabi Ibrahim mimpi dia menyembelih anaknya dia sendiri. Ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, perintah yang harus dilaksanakan. Mimpi para nabi adalah wahyu. Kemudian mimpi yang kedua adalah mimpi dari syaitan. Mimpi dari syaitan. Dan ciri-cirinya adalah mimpi yang tujuan dari mimpi tersebut adalah syaitan ingin membuat gelisah, membuat takut, tidak tenang dalam tidur, al-muhim mengganggu. Sementara mimpi kita di Indonesia tiba-tiba dalam waktu yang sangat singkat sudah ada berada di luar negeri. Ini mimpi dari syaitan, hanya mengganggu, menghilangkan nyenyaknya tidur, membuat gelisah, takut. Ini mimpi dari syaitan. Kemudian mimpi yang ketiga adalah mimpi dari diri sendiri, bukan dari Allah, bukan dari syaitan. Terkadang mungkin kita sedang mencita-citakan sesuatu, kemudian terbawa mimpi, namanya bunga tidur. Bukan mimpi dari Allah, bukan mimpi dari syaitan. Ada sesuatu yang kita cita-citakan dengan salah. Sudah membayangkan sesuatu akan terlaksana, terbawa mimpi. Ya, namanya bunga tidur. Bukan datang dari Allah, bukan juga datang dari syaitan, tapi dari diri sendiri. Ada hasrat yang belum tercapai, terbawa ke dalam mimpi. Dan mimpi yang bisa ditakwil adalah hanya mimpi soleh, mimpi baik. Adapun mimpi dari syaitan tidak ada takwilnya, tidak ada tafsirnya. Apalagi mimpi dari diri sendiri tidak ada takwil dan tidak ada tafsirnya. Yang bisa ditakwil dan bisa ditafsir adalah hanya mimpi soleh. Kalau wahyu berarti akan terjadi secara fakta dan kenyataan dari mimpinya para nabi. Kalau mimpinya orang-orang soleh, betul-betul ditakwil. Dari sini kita bisa bedakan bahwasanya yang namanya mimpi soleh seperti mimpinya Tufail, adalah bagian daripada wahyu. Bagian bukan hakikatnya wahyu, tapi bagian daripada wahyu dari sisi akan datang di setelah ini bahwasanya bisa menyebabkan syariat. Bisa menyebabkan syariat. Seperti datang juga dari mimpinya Abdullah bin Zaid yang mencocoki mimpinya Umar bin Khattab tentang perkara azan. Kurang lebih 18 bulan lamanya awal Nabi SAW hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, kemudian berdiri masjid. Namun belum ada syariat tertentu untuk mengumpulkan para sahabat menegakkan sholat jamaah. Akhirnya sebagian mereka meminta kepada Nabi SAW untuk bermusyawarah, kira-kira tanda apa yang bisa kita jadikan sebagai tanda atau alamat untuk mengumpulkan sholat jamaah. Karena belum ada tanda-tanda khusus. Caranya sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, bagaimana caranya? Dahulunya mereka hanya inisiatif sendiri, tiba waktunya sholat duhur berkumpul, tiba waktunya sholat asar mereka berkumpul. Kira-kira tanda apa yang cocok? Akhirnya mereka bermusyawarah sebagian mereka memberikan arahan bahwasanya ya Rasulullah jadikan saja bel
untuk dijadikan sebagai petanda masuknya waktu. Nabi SAW tidak menyetujui karena menyerupai orang-orang Nasrani. Sebagai mereka lagi, ya Rasulullah kalau itu jadikan terompet untuk mengumpulkan waktu sholat. Beliau tidak setuju karena menyerupai kaum Yahudi. Sebagai lagi mereka mengatakan, ya Rasulullah nyalakan api unggun agar orang yang jauh pun terlihat ketika ada asap dari kejauhan di samping masjid, berarti sudah tiba waktunya masuk waktu sholat. Beliau tidak menyukainya karena api ibaratnya adalah sesuatu yang diagungkan oleh kaum Majusi. Tidak ada hasil kesimpulan hari tersebut. Esok harinya di pagi hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah tadi malam aku mimpi. Kemudian mengucapkan di antara mimpinya adalah lafaz azan persis yang sama. Yang kita kumandangkan sekarang di zaman kita ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah sampai akhir. Hadis tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, akhbir Bilalan fa innahu anda minka sautan. Beritahukanlah kepada Bilal karena Bilal adalah orang yang paling lantang suaranya. Jadi mimpi di sini saya adalah Umar yang mimpi kemudian mencocoki mimpinya Abdullah bin Zaid dan dijadikan sebagai syariat untuk mengumandangkan azan. Mimpi yang soleh adalah bagian daripada kenabian. Ini maksud dari poin ini. Asal yang keenam yang terakhir sebelum kita tutup, sebelum kita akhiri dalam judul bab ini, annaha qad takunu sababan li syaribatil ahkam. Ini yang barusan kita sebutkan. Bahwasanya mimpi yang soleh, mimpi yang baik, mimpi yang berasal dari orang-orang soleh. Kalau para nabi namanya wahyu, kalau orang soleh namanya mubasyirat, kabar gembira. Kata beliau pada poin yang keenam ini adalah, mimpi yang soleh terkadang bisa menjadi syariat, bisa dimasukkan menjadi syariat Allah Subhanahu Wa Taala seperti tadi. Seperti mimpinya Umar dan mimpinya Abdullah bin Zaid tentang azan. Namun ini hanya berlaku di zaman Nabi SAW. Syariat masih berubah-ubah, terkadang halal, terkadang haram. Seperti minuman keras, tadinya halal, kemudian menjadi haram. Seperti nikah mut'ah, terkadang tadinya halal, kemudian menjadi haram. Artinya syariat di zaman Nabi SAW masih berubah-ubah, dari boleh tidak boleh atau menjadi tidak boleh menjadi boleh. Namun setelah meninggalnya Nabi SAW tidak ada lagi perubahan dalam syariat. Telah baku yang halal, telah halal yang haram, telah halal. Kita gini kemana-mana bahwasanya mimpi bisa mempengaruhi syariat Allah Subhanahu Wa Taala berupa hukum-hukum itu hanya di zaman Nabi SAW. Dengan meninggalnya beliau, mimpi apapun yang datang dari siapapun tidak akan merubah syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum. Ini akan dari bab yang ke-43. Alhamdulillah telah kita selesaikan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita ambil judul bab baru. Kita akhiri sampai di sini. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.